Jatuh cinta memanglah sangat menyenangkan, seperti lirik lagu Evie Tamala yang berjudul Kasmaran, yaitu berjuta rasanya, saling rindu bila tak jumpa, ingin selalu mesra berdua, akan selalu setia dan bahagia. Perasaan kasmaran tersebut membuat setiap insan dimabuk cinta hingga merasa ingin selalu menghabiskan waktu bersama pasangan, hingga akhirnya perlakuan tersebut marak dengan sebutan bucin atau budak cinta. Menjadi seorang bucin memang tidak ada salahnya, apabila bucin tersebut masih dengan porsi dan kontrol diri yang tepat. Menjadi seorang bucin yang tepat tentunya menandakan bahwa kita adalah pasangan yang setia, mau berusaha menyenangkan pasangan, rela berkorban, sabar dan rendah hati. Namun, apa jadinya bila seseorang terlalu bucin berlebihan pada pasangannya, hingga menghalalkan segala cara dengan dalih setia dan cinta pada pasangan, hingga rela mengorbankan apapun kepada pasangan. Tak dapat dipungkiri bahwa terkadang perasaan cinta dan kagum yang berlebihan juga dilandasi dengan nafsu, sehingga hal tersebut menjerumuskan pasangan ke dalam pergaulan bebas dan melakukan hubungan seksual karena perasaan cinta dan percaya kepada pasangan, walaupun itu dilakukan sebelum adanya ikatan pernikahan. Hal itu dikenal dengan sebutan seks pranikah. Seks pranikah di Indonesia pun sekarang marak terjadi. Berdasarkan data yang didapat oleh Infodatin Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2012, sebanyak 14,6% laki-laki usia 20 hingga 24 tahun dan 4,5% laki-laki usia 15-19 tahun pernah melakukan hubungan seks pranikah. Sedangkan untuk perempuan di usia 20 hingga 24 tahun terdapat sebanyak 1,8% dan di usia 15-19 tahun sebanyak 0,7%. Data tersebut menunjukkan bahwa seks pranikah sekarang menjadi lifestyle bagi sebagian orang di Indonesia. Namun, secara psikologis, apa yang menyebabkan seseorang melakukan hubungan seks pranikah? Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar laki-laki dapat melakukan seks bebas karena nafsu dan rasa penasaran yang tinggi. Sementara perempuan melakukan seks bebas karena merasa dipaksa, bahkan tingginya perasaan rela berkorban untuk pasangannya. Namun, apa dampak dari perilaku seks pranikah itu sendiri? Pertama, timbulnya rasa bersalah. Perasaan bersalah dan sangat berdosa akan muncul karena dalam agama, hubungan seksual sebelum menikah dianggap sebagai salah satu dosa besar yang tidak boleh dilakukan. Kedua, ketergantungan. Sesuatu yang bersifat ketergantungan tentunya adalah hal yang tidak baik. Seks pranikah akan menimbulkan ketergantungan secara emosional dan seksual, apalagi bagi mereka yang baru pertama kali melakukannya. Seperti misalnya lebih cemburuan sama pasangannya, apalagi kalau perempuannya masih virgin. Selain itu, seks pranikah itu adalah hal yang bersifat normatif dan subjektif, sehingga saat ingin melakukan hubungan seksual akan selalu bergantung pada pasangannya. Ketiga, resiko kehamilan yang tidak direncanakan. Resiko kehamilan yang tidak direncanakan juga dapat ditambahkan ke daftar dampak dari seks pranikah. Keempat, mempengaruhi perkembangan karakter. Ketika seseorang, apalagi anak muda, memperlakukan orang lain sebagai objek seksual untuk kepuasan semata, orang tersebut akan kehilangan rasa hormat pada dirinya sendiri. Mereka kemudian akan terbiasa untuk tidak membedakan mana yang benar dan mana yang salah demi mendapatkan kesenangan pribadinya. Kelima, kehilangan rasa ketertarikan. Bagi pasangan yang belum menikah, mereka dengan cepat akan mulai mencari alasan untuk membatalkan pernikahan karena mereka mulai merasa bosan. Mereka mulai mencari kesalahan untuk melarikan diri dari itu. Bagi pasangan yang sudah berumah tangga, maka hal tersebut juga dapat memicu terjadinya perselingkuhan karena merasa bosan berhubungan seksual dengan pasangannya. Melihat dampak tersebut, ada cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah seks pranikah, yaitu dengan selektif memilih teman, memiliki pendirian yang kokoh atau berprinsip, perbanyak kegiatan positif, ingat akan orang tua, serta memiliki pendidikan agama yang kuat.
Namun, apabila ada orang di lingkungan sekitar kita yang melakukan seks pranikah dan ingin mengatasi perilaku tersebut, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan adanya dukungan dari keluarga dan orang sekitar, sadar akan pemicu, menemukan aktivitas baru, fokus pada tujuan hidup, berlatih relaksasi dan manajemen stres. Apabila diperlukan, seseorang dapat diarahkan untuk melakukan terapi psikologis untuk membantu seseorang mempelajari keterampilan baru untuk mengatasi masalah seksualnya. Dengan begitu, dorongan seksual yang tidak diinginkan pun akan berkurang. Intinya, hindarilah hal-hal yang memang menjerumuskan kamu ke arah yang negatif. Karena hal yang negatif tentu akan mempengaruhi perkembangan kamu di masa depan. Apabila hal tersebut terjadi kepada kamu atau orang di sekitar kamu, jangan pernah sungkan untuk memperbaiki diri dan konsultasi ke layanan kesehatan mental apabila diperlukan. Teruslah menjadi pribadi yang membawa aura positif dan perbanyak melakukan aktivitas yang bermanfaat untuk diri kamu dan orang di sekitarmu.